sebenarnya simple, cuman dia sangat detail dalam melakukan penelitiannya. Nah, paling nggak kalian punya gambaran, itu salah satu contoh untuk uji pengaruh. Nah, jadi untuk uji pengaruh, ini di chapter 13 di buku, saya mulai dengan kayak gini ya. Jadi penekanan pada hubungan antara dua variabel ya. Kita ngomongin ada dua variabel. Hubungan antara dua variabel itu banyak digunakan di berbagai bidang. Salah satunya adalah di bidang bisnis, karena kita neliti di sektor bisnis gitu ya. Tapi itu terjadi dimanapun, di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang apapun. Hubungan antara dua variabel ini banyak menjadi sorotan gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi ya, di dunia ini kebanyakan hubungan tuh yang logis, yang kausalitas gitu ya, atau yang mempengaruhi satu sama lainnya. Kenapa? Karena nggak ada sesuatu di dunia ini yang tidak ada hubungannya gitu ya. Karena kita bukan secara individu aja, manusia itu bukan makhluk yang individualis gitu ya, tapi sosialis. Karena kita tuh nggak bisa hidup sendiri gitu ya. Maka dari itu banyak variabel yang terjadi ini saling terkait antar satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, bagaimana penerapan variabel itu di dunia bisnis? Misalnya mengidentifikasi hubungan antar variabel gitu ya, untuk memberikan informasi. Tujuannya apa? Bagaimana cara meningkatkan keuntungan, bagaimana untuk decreasing cost, dan bagaimana untuk memprediksi adanya permintaan gitu ya, untuk di economics. Oke, di bisnis juga sama, permintaan, memprediksi permintaan dari usaha kita misalkan. Nah, di bidang pemasaran banyak perusahaan menggunakan harga melalui kupon atau harga diskon untuk meningkatkan penjualan. Nah, berarti kan kita harus melihat kan ada dua variabel, penurunan harga dan penjualan. Jadi seberapa besar ketika perusahaan menurunkan harga itu akan meningkatkan penjualannya. Jadi ada dua variabel yang berkaitan gitu ya. Kayak misalkan sekarang tuh setiap bulannya ada 12, 11, 11, 22, 33, 44 dan seterusnya gitu ya. Itu sebenarnya apa sih? Itu event apa sih? Apakah memang dia itu memang itu dimunculkan gitu ya untuk meningkatkan belanja masyarakat gitu ya, atau sebenarnya itu strategi marketing aja gitu. Karena sekarang kalau kita lihat setiap bulannya tuh orang jadi kayak, wah besok 11 nih, besok 12 nih, kayaknya harus beli gitu ya. Nah itu jadi ada dua variabel yang dilihat, yaitu penurunan harga ya dan adanya penjualan atau pemberian diskon misalkan, dan penjualan, peningkatan penjualan. Nah, untuk mengumpulkan data, perusahaan dapat menguji pasar, berbagai metode penurunan harga dan mengamati penjualan. Nah, maka kami berharap dapat mengkonfirmasi hubungan antara penurunan harga dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan penjualan, gitu ya. Kalau di ilmu ekonomi tadi ya, misalkan adanya harga dan permintaan. Misalkan kenapa sekarang misalkan lagi musim kedelai harganya naik gitu, bagaimana dampaknya sebenarnya terhadap permintaan atau penawaran ya, gitu. Jadi artinya memang di dunia ini tuh banyak hal yang saling terkait. Nah, ada beberapa contoh lainnya mengenai hubungan antar variabel gitu ya. Misalkan berapa apa hubungannya antara jumlah atau cost yang dikeluarkan untuk tenaga penjualannya gitu ya. Apakah akan mempengaruhi belanja bulanannya gitu ya. Apakah kita tuh kalau kalau kita punya marketing yang banyak, orang marketing yang banyak, apakah akan meningkatkan penjualan kita gitu. Kayak contohnya di dealer mobil gitu ya, itu kan basisnya pada marketing, pada salesnya gitu. Terus yang kedua, apakah luas sebuah rumah itu berhubungan dengan biaya. Kalau di luar itu kan ada untuk heating gitu ya, untuk menghangatkan rumah di bulan Januari gitu ya. Atau apakah luas rumah itu berpengaruh terhadap besarnya biaya listrik yang dikeluarkan oleh suatu rumah tangga, itu juga bisa. Dan seterusnya, ada berbagai banyak hubungan yang bisa kita lihat.
ya. Nah, untuk kan tadi ini judulnya uji pengaruh gitu ya. Nah, untuk memulai pemahaman mengenai dua variabel itu kita bisa melihat tidak langsung pada pengaruh, tapi melihat dari analisis korelasi gitu ya. Kalau pengaruh itu bedanya apa dengan analisis korelasi gitu ya. Nah, uji pengaruh itu bahasa statistikanya namanya analisis regresi. Nah, jadi artinya dari analisis korelasi baru ke analisis regresi. Nah, jadi kaitannya begini, kalau kita menggunakan analisis korelasi gitu ya, yang pertama, itu tuh kita hanya melihat dua hubungan antar variabel. Tidak ada, belum ditentukan mana yang X dan mana yang Y gitu ya. Bisa jadi ini jadi X, bisa jadi Y, bisa jadi Y yang ini X gitu ya. Atau X dan Y tapi mana yang mempengaruhi. Terus yang kedua masih belum jelas arah dugaannya apakah berhubungan positif atau berhubungan negatif gitu ya. Tidak ditunjuk mana yang variabel dan mana yang independen, mana yang dependen dan mana yang independen. Oke. Nah, biasanya analisis korelasi itu kayak kita membuat scatter plot itu ya, kayak kemarin diagram scatter, jadi kayak titik ordinatnya, baru kita lihat trennya, baru kita lihat titik garis lurusnya itu di mana. Itu lihat analisis korelasi. Itu digunakan ketika kamu masih menduga-duga hal yang sifatnya biasanya yang sifatnya awal gitu ya. Awal tuh artinya kalian baru fenomena apa sih sekarang ini gitu. Misalkan fenomenanya apa sih gitu, intention seseorang untuk liburan di era pandemi ini dengan meningkatnya biaya swab gitu misalkan, ini kan hal yang baru gitu ya, maka kita baru melihat itu sebagai analisis korelasi. Atau bagaimana pengeluaran seseorang di bidang kesehatan sama di biaya kesehatan sama satunya misalkan pendapatan seseorang gitu. Kalau dulu orang mungkin mengeluarkan untuk kesehatan baru kalau sakit aja kita berobat gitu. Kalau sekarang mungkin orang lebih aware beli vitamin, beli apa gitu untuk menjaga kesehatan. Jadi kayak hal-hal fenomena yang baru itu bisa kita lihat dengan analisis korelasi karena kita mau nentuin polanya dulu kayak gimana gitu ya. Berbeda dengan uji pengaruh yang mungkin sudah kelihatan jelas polanya gitu ya. Dan logikanya sudah beberapa kali diteliti sehingga kita bisa melihat dari uji pengaruh. Nah, ini analisis korelasi ya. Jadi misalkan ada sales representatif itu tadi ya, salesman gitu. Terus ada sales calls-nya. Oke, jadi sales calls-nya tuh ada berapa panggilan untuk penjualannya gitu ya. Terus kemudian copier sold gitu, berapa kopi yang terjual gitu misalkan, ini unit yang terjualnya ada berapa panggilan untuk penjualannya. Nah, untuk itu di sini digambarkan gitu, kalau tadi saya lihat gambar di titik ordinatnya lah gampangannya kayak gitu nih. Nah, nanti bisa kita lihat trennya kan, oh berarti kayak gimana nih artinya. Ini dikatakan sales calls-nya tuh X dan jumlah yang terjual tuh Y ya, jadi kita tidak ordinatnya. Nah, jadi kita bisa lihat trennya kayak gimana. Nah, kemudian selanjutnya, koefisiennya. Jadi kalau kita ngomongin koefisien tuh kayak gini. Tadi ya, kita ngomongin sales calls ini ya. Koefisien tuh gini. Berapa sales calls, berapa kali sales calls akan meningkatkan jumlah yang terjual. Gitu loh. Kalau ini dikatakan ini ketika ada 40 panggilan, dia di sini
terjualnya 41, tapi di sini 96, ini 41. Jadi sebenarnya ibaratnya rumusnya sakjane piye toh? Kenapa? Karena ini mau membuat kebijakan gitu loh. Seberapa efektif gitu. Jadi koefisien tuh peningkatan berapa variabel X dapat meningkatkan variabel Y. Atau kalau kamu bayangkan tadi antara penurunan harga dan peningkatan penjualan, seberapa besar sih saya harus menurunkan harga yang akan meningkatkan penjualan. Kira-kira kayak gitu. Bisa dipahami ya koefisien. Jadi kayak pengalinya. Seberapa banyak ketika X berubah itu akan mengubah Y. Gitu loh. Oke. Nah, itu adalah koefisien korelasi. Secara rumus akan dicari seperti ini, gitu ya. Tapi saya nggak mengajarkan manual rumusnya. Nanti kita lihat secara outputnya. Nah, di sini korelasi ini ternyata bisa melihat dari sisi positif dan dari sisi negatif, tergantung koefisiennya, gitu ya. Jadi koefisiennya ketika positif, gitu ya, tidak negatif ya. Artinya positif tuh gini, nek X naik, Y-nya naik, gitu loh. Jadi tidak saling menurunkan. Semakin banyak sales cost akan semakin meningkatkan yang terjual, ini positif, gitu ya. Kalau negatif gimana? Kalau negatif ternyata kalau sales cost-nya tinggi akan menurunkan yang terjual. Itu nanti pasti hasil koefisiennya negatif. Kalau datanya memang kayak gitu ya. Apa ya yang berhubungan negatif? Misalkan yang berhubungan negatif? Oh, misalkan gini, semakin tinggi aset, gitu ya. Semakin tinggi aset suatu perusahaan akan menurunkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Nah, itu kan berarti nanti arahnya negatif karena kenaikan X akan menurunkan Y. Jadi arahnya tuh nggak seimbang gitu loh. Oh, iki naik, iki naik gitu loh. Gitu ya, kayak kalian ya, jumlah belajar dengan IPK, gitu ya. Jam belajar. Kalau kamu jam belajarnya 1 jam dalam sehari, IP kamu 3. Gitu ya. Kalau kamu sekian nanti naiknya bersamaan, gitu ya. Kalau negatif itu misalkan jumlah jam mainmu sama IPK itu berbanding terbalik, gitu, negatif maksudnya. Bisa dipahami ya maksudnya ya, mengenai hubungan korelasi yang positif ataupun negatif. Oke. Terus ini tadi koefisien korelasi, jadi pahami koefisien. Karena koefisien ini akan digunakan juga sampai di analisis pengaruh, seberapa besar perubahan yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat ini adalah contoh untuk outputnya, korelasi. Sama sebenarnya, ini melihatnya dari mean, standard error, median, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya mau ngitung koefisien, tapi nyari standar deviasinya nggak manual, nggak satu-satu yang kayak kemarin kita lakukan, tapi dia langsung output dari SPSS, di input dalam sini. X-min, X-bar, Y-min, Y-bar gitu ya. Jadi min-nya dimasukkan di sini dapatnya 0,865. Gitu ya. Jadi pengalinya adalah 0,85. Oke. Nah, artinya bagaimana? Gitu ya. Nah, ini artinya saya sudah menunjukkan di artinya. Artinya yang pertama, korelasinya berarti apa? Ini plus apa minus nih? Plus, Bu. Positif ya. Positif. Jadi artinya arahnya positif. Maka dari itu arah koefisien berarti positif. Oke, ya. Yang pertama arti koefisien korelasinya positif. Artinya ada hubungan langsung antara panggilan penjualan dan mesin fotokopi yang terjual. Nggak tahu ini apakah mungkin translatannya bisa berbeda. Saya nggak detail tadi melihatnya ini perusahaan apa. Copier sales itu bisa terjadi berapa lembar
berapa kopi yang terjual gitu ya, berapa eksemplar, berapa kopi itu juga bisa. Oke, ini menjelaskan bahwa dari diagram scatter bagan 13.4 ya, yang nggak saya munculkan di sini, bisa dilihat di buku, maka 0,85 cukup dekat dengan 1, jadi kami menyimpulkan hubungannya kuat. Ini dari sini. Oke, paham ya? Jadi kalau semakin mendekati 1, hubungannya kuat karena perfect positive correlation. Ya, artinya strong positive correlation. Nah, Anda bisa lihat di sini. Jadi seberapa besar sih hubungannya antara X ke Y gitu ya. Nah, ini sangat kuat karena mendekati 1. Gitu loh. Nek 1 artinya nek iki naik siji, iki naik siji gitu ya. Oke. Nah, kita harus hati-hati dengan interpretasinya. Korelasi 0,85 menunjukkan hubungan linear yang positif antara variabel. Jadi si pengambil keputusan yaitu Miss Benser akan mendorong staf penjualan untuk melakukan panggilan penjualan tambahan karena jumlah panggilan yang dilakukan akan meningkatkan penjualan barang yang terjual gitu loh. Jadi harus koefisien ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Namun, apakah ini berarti demikian lebih banyak panggilan akan meningkatkan penjualan? Nah, belum tentu dia mengatakan gini. Maka dari itu belum dijelaskan sebab akibat di sini. Ini hanya menjelaskan hubungan dua variabel, gitu ya. Maka dari itu harus diuji secara sebab akibat, gitu ya, atau pengaruhnya, ya, melihat signifikansinya kayak yang kemarin kita lihat. Oke, nah nanti dilihat signifikansinya. Nah, selain itu lebih tepatnya lagi kalau ini berarti ada hubungan ke dua variabel ini, maka dari itu habis itu kita bisa melihat dari uji pengaruh ya. Kita lihat pengaruh signifikansinya. Lebih cocok kalau kita lihat itu daripada hanya sekedar kita melihat koefisien korelasi. Nah, lanjut yang ketiga, ini adalah ada analisis regresi atau tadi ya uji pengaruh. Nah, analisis regresi itu apa? Metode yang menguji hubungan antara dua variabel. Analisis ini menggunakan konsep dasar korelasi untuk memberikan lebih banyak informasi dengan mengungkapkan hubungan linear antara dua variabel, bentuknya persamaan. Nah, persamaan ini sudah kayaknya saya rasa sudah sangat ada di kepala kalian. Kenapa? Karena persamaan ini tuh persamaan yang kalian pegang dari SMA, yaitu Y sama dengan A plus BX gitu ya. Kalian sudah pasti lihat, tapi ini diinterpretasikan dalam pengaruh antara variabel X ke variabel Y. Nah, regresi ini ada dua jenis ya. Yang pertama variabel analisis regresi yang sederhana, yaitu satu variabel dan Y-nya 1, independennya yang X1 tuh hanya 1. Jadi sederhana. Misalkan kayak tadi, peningkatan penjualan disebabkan oleh panggilan penjualan. Jadi hanya dua variabel yang kita lihat. Ya, dependent 1, independent 1. Nah, tapi kalau yang seterusnya yaitu ada berganda, yaitu Y-nya 1 tapi independennya lebih dari 1. Gitu ya, independennya lebih dari 1. Nah, independennya apa? Kenapa lebih dari 1? Nah, nanti kita bahas dalam regresi yang berganda. Nah, secara umum nih rumusnya kayak gini. Saya untuk detail manualnya nanti bisa kalian lihat. Jadi secara rumusnya tuh gini. Y sama dengan A plus BX. Nah, tapi persamaan nanti di dalam model, yang namanya model ya, persamaan itu kita katakan model, itu ada tambahan error. Karena dalam suatu model itu kita mengestimasikan nilai errornya yang kemarin sudah kita bahas. Gitu ya. Karena nggak mungkin ini tanpa adanya error. Makanya ini adalah nilai errornya. Oke, jadi Y itu apa? Variabel dependent. Ingat, Y itu yang dipengaruhi. Ya, dependent. Oke, terus kalau B0 atau A itu adalah intercept. Intercept itu nilai Y ketika koefisiennya tuh 0. Gitu loh. Atau
nggak berpengaruh B-nya. Jadi nilainya Y itu sama dengan A ketika koefisien B 0. Gitu ya. Kalau beta 1 ya atau B ini itu adalah koefisien untuk variabel 1 yang tadi saya bilang. Berapa tingkat kenaikannya yang menggambarkan kenaikan X1 akan berapa kali mempengaruhi Y1. Oke. Misalkan tadi 0,865 itu berpengaruh signifikan ya. Berarti ketika X1 naik 1 kali, maka Y1 akan meningkat 0,865 kali. Gitu ya. Kalau X1 meningkat 1 kali, maka Y akan meningkat 0,865 kali. Nah, itu tergantung satuannya. Kalau tadi satuannya kali, ya. Kalau satuannya rupiah juga bisa, satuannya persen juga bisa, nanti kita sesuaikan. Nah, jadi nanti itu kalian akan bisa menginterpretasikan sejalan dengan semakin banyak hal yang kalian baca. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Jangan mumet ya, ini masih belum seberapa kalau nanti kalian udah metopen, ya. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan. Nah, sebelum tadi ya, ini model regresi atau model uji model gitu ya. Biasanya sebelum kita melakukan regresi itu kita harus punya asumsi-asumsi yang harus kita uji terlebih dahulu secara statistik. Misalkan ada asumsi normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Gitu ya. Nah, kenapa? Ya, ini kan sebenarnya sama kayak tadi ya. Kita pengen melihat adanya data tuh terdistribusi normal atau residual. Uji normalitas untuk menguji residual itu terdistribusi normal. Gitu ya, kayak kemarin. Kalau nggak normal gimana ya? Ditransform dengan dilakukan berbagai metode statistik yang kita melihat bahwa datanya bisa normal. Nah, kenapa? Apakah kita bisa tidak melewatkan asumsi ini gitu ya? Ada beberapa pendapat memang. Kalau datanya panel katanya nggak usah uji asumsi klasik gitu ya. Nah, kalau kita nggak uji asumsi klasik, dampaknya apa sih? Gitu. Dampaknya sebenarnya adalah datanya jadi nggak kurang tepat gitu, karena ada beberapa hal yang kita abaikan, misalkan masalah normalitasnya. Nah, ini terjadi kesenjangan antara akademisi dengan praktisi gitu ya. Di praktisi ini sering ya, dia kan butuh ya antara data nasabah dengan performa perusahaan gitulah, atau data konsumen dengan perusahaan. Kalau kamu di bagian sana gitu, saya pernah ada interview gitu ya, antara akademisi dengan para praktisi. Kalian melakukan asumsi klasik enggak, yang penting diuji pengaruh regresi gitu ya. Kenapa? Karena memang sulit sekali kita nguji asumsi klasik gitu. Kita butuh orang statistik, ya udah butuh orang statistik, hire orang statistik aja untuk melakukan ini. Karena apa? Karena kalau keputusan yang kamu ambil itu kurang tepat ketika tanpa melewatkan asumsi klasik. Gitu ya. Nah, jadi nanti harus pakai data ini dulu. Nah, biasanya nanti di sini itu tadi ada yang harus kita buang dulu karena ada outliernya, ada yang harus kita transform dulu, dan seterusnya. Oke, seperti yang ada di yang kamu ambil itulah paper yang kamu baca itu menggunakan uji asumsi klasik. Oke. Nah, ini contoh analisis regresi ya. Untuk contoh analisis regresi seperti contoh yang pertama tadi, yang kasus yang pertama, ini adalah outputnya ya. Nah, outputnya ini nanti rinciannya yang pertama adalah statistik secara regresi, yang kemudian uji F atau ANOVA di sini, dan ada uji T. Ingat-ingat ya, ada statistik regresi,
ini udah nggak masukkan deskriptif ya, ini udah ngomongin purenya ke regresi. Nah, di sini ada statistik regresinya, ada R-square, adjusted R-square, ini untuk melihat model. Jadi persamaan tadi tuh kira-kira seberapa banyak variabel Y itu dijelaskan oleh variabel X. Gitu ya. Kalau ini artinya ada 72,8%. Semakin tinggi ini sebenarnya semakin bagus. Tapi kan kalau kita lihat di lapangan, jadi kayak gini loh. Misalkan kamu neliti 2 variabel IPK sama jam belajar. Menurut kalian, kira-kira yang mempengaruhi IPK selain jam belajar tuh banyak atau cuman hanya jam belajar aja kira-kira? Banyak, Bu. Kira-kira apa yang mempengaruhi IPK ya kalau tadi katakan banyak? Variabel apa? Menurut pandangan kalian? Halo? Sistem pembelajaran, mahasiswa, jam belajar, jam bermain, tugas-tugas mingguan, latihan, seberapa besar latihannya gitu ya? Iya Terus? Bu. Apalagi itu. Jadi artinya nggak cuma satu variabel kan ya yang mempengaruhi gitu ya. Nah, artinya apa? Nanti semakin banyak variabel yang mempengaruhi Y. Misalkan kamu nemuin ada 10 gitu. Kamu nelitinya 3, masukkan model. Ya. Pasti nanti semakin rendah ini. Adjusted R-square. Adjusted R-square itu untuk menjelaskan seberapa besar variabel Y ini dapat dijelaskan oleh variabel X-nya. Gitu. Tapi ini nggak begitu berpengaruh terhadap penerimaan hipotesis, cuman melihat seberapa besar model itu mengcapture gitu. Tuh. Atau misalkan kamu neliti ternyata ternyata 3 variabel ini tuh nggak terlalu berpengaruh gitu, nggak ternyata misalkan kalau di ranking tuh kamu tuh ternyata neliti yang tengah-tengah gitu, nanti pasti nilai adjustednya bisa rendah. Malah amazed banget kalau saya ada penelitian adjusted R-square-nya 95%. Wah, berarti bagus banget kamu menangkap fenomena yang ada. Jadi oposisi yang marak ke variabel Y gitu. Nah, itu akan tertangkap di dalam nilai yang kamu lihat nanti yang sudah di-adjust ya, yang sudah disesuaikan. Biasanya berbeda. Apalagi kalau variabelnya lebih dari 1. Itu yang pertama dilihat di sini. Kalau observation ini yang kemarin saya tanyakan juga, ini adalah ada berapa data, ada berapa observasi, 15, ya, standard error. Terus kemudian yang kedua kita lihat UGF. Nah, kita lihat UGF dulu. Nah, UGF ini untuk melihat apakah modelmu ini signifikan apa enggak dulu. Kita ngomongin model itu apa? Keseluruhan. Keseluruhan itu artinya kalau tadi variabelnya cuma 1 sih, kita cuma melihat ini satu variabel gitu ya. Tapi kalau variabelnya banyak, kalau ini udah nggak signifikan, udah berhenti. Kamu nggak bisa melanjutkan penelitian. Makanya harus signifikan dulu di sini. Ya. Nah, ini kan artinya minus 0,5 ya. Ini kalau tak desimalkan kayak gini maksudnya. Jadi kalau misalkan p-value atau tingkat signifikansi yang kita tentukan itu adalah 5%, kira-kira ini signifikan nggak? Terdukung nggak? Kita nentuin p-value 5%, level confidence 95%. Nah, hipotesisnya terdukung nggak kira-kira? Terdukung nggak UGF-nya ini? Ini berapa persen berarti?
Berapa persen itu 0,00 itu berapa persen? Halo? Masih ada orangnya kan? Masih, Bu. Ya wes, nek masih wes soalnya nggak ada gambarnya, nggak ada suaranya. Jadi saya ini meyakinkannya piye. Si penting ono sing nyaut gitulah. Iya, Bu. Iya. Jadinya 0,0319% ya, Bu? Nah, ini kan berarti dikalikan 100 ya, berarti maju ya. Iya, Bu. 1, 2. Berarti 0,00319%. Kira-kira di atas atau di bawah 5%? Di bawah, Bu. Di bawah, Bu. Oh, bawah. Berarti Bawah. signifikan apa enggak? Tidak. Ada. Enggak. Ya, Bu. Bu. Nah, 5% itu kan batasnya. Artinya apa? Kalau 0,00319 itu level kepercayaannya berapa persen? 0,00319%. Kepercayaannya? 99, sekian persen. Padahal kita menentukan paling enggak tingkat kepercayaannya berapa? 95% kan? Nah, Iya, Bu. berarti kita terima nggak ini? Enggak. Kenapa enggak? Kalau tingkat kepercayaannya 95% yang kita tentukan, tapi hasilnya 99% itu lebih baik atau lebih jelek? Lebih baik. Lebih baik. Artinya apa? Kita kan bilangnya pokoknya kok udah signifikan 5%, tingkat kepercayaan 95%, berarti tak terima. Berarti ini betul arahnya hipotesis, ngono loh. Nah, kalau ternyata hasilnya lebih dari 95% atau 99, sekian persen, berarti kan kita terima kan pada di level ujung ini digambar kayak kita levelnya yang diarsir, yang diterima. Bingung ya Mas Yan ya? Ini langkahnya kan gini, ini namanya regresi sederhana karena masih satu variabel, ya kan? Lihat R-square-nya tadi ya, adjusted R-square udah. Uji F dulu, kita baru ngomongin uji F ya, modelnya dulu. Bandingkan p-value itu ini, ya, p-value atau signifikansinya. Yang nanti kalian lihat tuh cuma itu. Jadi ada dua cara melihat ya. Sebenarnya ada T statistik yang di sini ini, atau p-value, atau ini. Ini kita modelnya dulu deh. Ini sama, bacanya sama. Jadi kalau p-value kita udah langsung lihat aja, oh yang di bawah yang kita tentuin 1%, 5%, atau berapa persen, langsung kita beri keputusan. Kalau T statistik, kamu bandingin sama lihat tabel. Pertanyaannya kan ngapain kita susah-susah lihat tabel kalau di sebelahnya sudah bisa kita kasih keputusan, gitu loh. Nah, mana tadi? Jadi kita bandingkan p-value yang ditentukan, yang tadi kita tentukan, misalkan 5%, 10% gitu ya, dengan p-value output dari statistik. Jika p-value hasil statistik kurang dari sama dengan p-value yang ditentukan, maka signifikan. Hipotesis alternatif terdukung. Tapi nanti kalau ada arahnya, berarti kita lihat apakah arahnya sama nggak positif negatifnya. Nah, sekarang tadi tak ulangi lagi. Kalau signifikansinya atau p-value-nya lebih rendah ya dari yang kita syaratkan, kalau p-value berarti lebih rendah ya, 5%. Nek lebih rendah atau sama dengan 5%, berarti signifikan, hipotesisnya alternatif diterima. Kita abaikan dulu yang koefisien. Berarti nek iki diterdukung apa enggak yang alternatif?
Ini di bawah apa di atas 5% wes pertanyaannya? Di bawah, Bu. Wah, Lah ya nih di bawah artinya gimana? Signifikan, Bu, terdukung. Signifikan, terdukung gitu ya. Jadi kita patokannya gampang. Kita ngelihat statistiknya ini ibaratnya di dalam statistik yang susah itu pembangunan logika kamu gitu ya. Kalau kita dari sisi statistik yang penting langkah kita tepat, ini gampang cara keputusannya. Kita lihat di sini, kita menentukannya berapa persen, 1%, 5%, apa 10%. Nah, ini kamu 1% aja masih signifikan nggak? Masih, Bu. Ya. Masih. Oke ya, jadi kamu 1% aja masih signifikan. Jadi artinya apa? Oh, artinya panggilan menjualan ini berpengaruh gitu ya. Ingat ya, berpengaruh terhadap jumlah unit yang terjual. Gitu. Oh, ini berarti ada pengaruhnya, karena kalau korelasi tadi kita cuma melihat seberapa naik turunnya sih gitu loh. Kalau uji regresi kita ngelihat oh ini berpengaruh variabel gitu loh. Itu yang pertama. Ini uji F ya. Nah, ini uji F ini belum ngomongin hipotesis. Uji F itu model. Nek uji F-mu tidak berpengaruh, berhenti di situ. Kamu nggak bisa melakukan uji hipotesis. Karena modelmu udah nggak tepat. Mungkin nggak, Bu? Mungkin. Kalau caramu salah, asumsi klasikmu nggak terpenuhi, gitu. Ya. Kalau ini sudah signifikan, bawahnya ini kita lihat. Yang dilihat jangan intercept. Yang dilihat per variabel. Yang diteliti kan Excel scores. Kita lihat p-value. Ini kalau tak desimalkan sekian. Hampir sama. Nah, ini berarti signifikan apa enggak? Tanya dulu. Dengan yang 5% tadi, itu, Bu. Masih sama. Oh iya. Itu signifikan, Bu. Ya, ini berapa persen? 0,0032%. Oke, 0,0032%. Hampir sama ya, karena ini regresi sederhana. Oke, jadi ini signifikan pada level 5%. Nah, itu yang pertama syaratnya tadi. Di sini saya sudah tulis syaratnya, lihat p-value-nya dulu. Yang kedua, kalau hipotesismu berarah, ya, sudah one tail, ya, berarah, itu lihat bagian koefisien ini. Oke. Koefisien ini positif apa negatif? Kalau hipotesismu bilang positif, ini kira-kira hasilnya positif apa negatif nih koefisiennya? Yang tak blok ini. Positif. Berarti sama kan antara yang kita duga secara teori dengan hasil data atau empiris atau secara statistik ini positif, artinya match, oh signifikan dan arahnya sama. Nah, kalau sudah memenuhi dua kriteria ini, berarti hipotesis alternatif ini terdukung atau signifikan. Gitu ya, kita terima. Gitu ya, tapi sebenarnya bahasa terima tuh nggak tepat ya, karena pengennya kita menolak H0 gitu ya. Kita terdukung gitu. Lebih banyak supported gitu ya. Hipotesis alternatif terdukung. Nah, kira-kira kayak gitu bacanya. Nah, ini saya beri banyak contoh ya terkait dengan analisis regresi. Macam-macam jenis regresi itu. Nah, oke, kalau regresi sederhana paling nggak kalian udah tahu gambarannya. Sekarang kita ke regresi yang berganda. Ini sama persis konsepnya. Bedanya hanya variabel independen dalam satu model itu nggak cuma satu. Intinya nggak gitu. Nah, kalau skripsi biasanya pakai yang mana, Bu? Ya pakai berganda biasanya. Nggak mungkin kamu, jarang sih gitu. Dosen pembimbing memperbolehkan kamu hanya meneliti satu variabel gitu ya. Biasanya
melihat dari beberapa variabel yang mempengaruhi, karena kalian biasanya hanya menguji kembali gitu ya, tidak melakukan pemetaan analisis kayak meta analisis tuh enggak ya. Nah, pertanyaannya gini, mengapa kok satu model atau satu variabel dependen dijelaskan lebih dari satu variabel independen gitu ya? Karena misalkan peneliti tuh pengen mengobservasi secara komprehensif kayak tadi ya. Apa sih yang sebenarnya mempengaruhi IPK gitu? Kamu pengennya lihat secara komprehensif. Oke? Konsepnya sama. Jadi bedanya apa? Kalau tadi X-nya 1 ya plusnya, jadi nggak cuma X1, X2, X3 dijajar, enggak. Tapi setiap variabel independen ini punya koefisien masing-masing. Karena setiap variabel itu punya pengaruh yang berbeda. Oh, kalau jam belajar tuh pengaruhnya sekian. Oh, kalau ikut organisasi itu pengaruhnya sekian. Oh, kalau banyak latihan atau banyaknya tugas itu pengaruhnya sekian. Jadi setiap variabel itu punya koefisien sendiri-sendiri dan arahnya juga punya arah masing-masing sesuai dugaan kalian. Oke. Nah, ini saya beri contoh. Ini ada persamaan Y sama dengan 21,2 plus 18,7. Ini hasil ya, hasil regresi. Loh Bu, ini caranya piye sih? Kok bisa muncul ini? Ya ini sebenarnya output dari ini tadi. Ini. Kalau ini tak buat persamaan, ini bacanya kayak gini. Y sama dengan interceptnya 19 ini ya. 19,98 plus koefisiennya kan Y sama dengan A plus BX ya. Y sama dengan A itu intercept angkanya tak masukin 19,98 plus koefisiennya B atau beta 1 0,26 X1 atau X1 kamu ubah namanya jadi copier sold dan lain sebagainya. X1 itu sales calls dan lain sebagainya. Jadi persamaan ini tadi kamu dapat angkanya dari mana? Ya dari output statistik yang tadi kamu sudah cari. Paham ya? Jadi ini lihat di tabel. Nah, ini saya cuma mau menggambarkan artinya apa. Nah, artinya intercept itu gini. Oke, jadi ini ketika X1 ini 0 dan X2 ini 0 ya. X1 itu 0, X2 nilainya 0 gitu ya. Maka Y akan sama dengan 21,2 karena ini kalau dikalikan 0 nilainya 0. Maka Y akan sama dengan interceptnya. Oke. Nah, terus apa artinya 18,7? Menunjukkan bahwa setiap X1 naik, kalau ini ngomonginnya ruangan, variabelnya apa tadi? Dilihat ya, ukuran rumah dengan harga jual berhubungan dengan jumlah ruangan dan berbanding terbalik dengan umurnya. X1 itu jumlah kamar, X2 itu usia rumah. Jadi tadi yang saya katakan, jika X1 meningkat 1 ya, jika dalam satu rumah ini meningkat satu ruangan, maka akan meningkatkan Y itu tadi apa, harga jual sebanyak 18,7 ribu karena tadi dalam ribuan atau 18.700. Paham ya, kita ngomonginnya gitu. Nanti kalau kamu skripsi juga sama, apa artinya X? Jadi kalau X1 meningkat 1, Y meningkat 18,7. Yang lain diabaikan. Nah, kalau yang variabel X2, jika X2 jika usia rumah meningkat 1 tahun, maka akan menurunkan harga jual sebanyak 0,25 ribu dolar atau sebanyak $250 gitu.
Ya, kira-kira pengalinya kayak gitu. Kalau ini meningkat 1, yang sana menurunkan 0,25. Karena kenapa turun? Kenapa tadi ini naik? Kenapa? Karena arahnya negatif. Ya, karena arahnya negatif. Oke. Sampai sini ada yang bingung enggak? Nanti kira-kira ujiannya ya kayak gini. Interpretasi. Halo, bisa dipahami? Ya, Bu. Saya. Ya, Bu. Oke. Nah, ini contoh untuk output yang berganda. Gitu ya, ini cost, temp itu temperatur atau apa ya? Coba nanti kita lihat ya di buku. Insul itu apa ya? Disingkat ya, jadi age, usia ininya. Jadi sama, yang kita lihat adjusted R square, ya, observasinya ada 20. Terus di sini signifikansinya 0,000. Berarti signifikan enggak ini? UGF-nya. Ya, Bu. Signifikan, Bu. Signifikan, karena ini signifikan pada 5% katakanlah, ini 0% ternyata. Bagus sekali, berarti kita sampai 0%. Nah, berarti kira-kira dari 3 variabel yang tidak signifikan yang mana kira-kira? H, Bu. Yang H, karena lebih dari 5%. Ya, itu jadinya berapa persen tuh, Mbak? 14,8%. 14,8%. Bu. Oke, betul ya. Nah, kalau dari output Anda diminta membuat model persamaan regresi, tinggal aja Y sama dengan, ya, kok intercept-nya, oke, dikurangi, ya, ini minus ya karena 4,583 dikurangi 14,831 plus 6,101. Biasanya tambah error tambah E. Oke, biasanya ada errornya. Udah. Nah, yang selanjutnya ini sama regresi berganda. Tadi di uji beda. Saya kebetulan ini pakai tesis saya, jadi ada tesis saya, ada bimbingan saya, tak ambil ini tesis saya dulu. Apa namanya? Untuk contoh yang uji pengaruh, yang uji beda tadi juga saya masukkan sampai saya nulis hipotesisnya apa, di file satunya tadi sudah ada ya, jadi bisa kalian pahami untuk penjelasan masalah penerimaan untuk uji beda. Nah, kalau yang hipotesis yang ini, ya misalkan gini, love of money memiliki hubungan positif dengan perilaku manajemen laba, ya. Jadi bisa macam-macam sih menyampaikan hipotesis gitu. Kamu bisa mengatakan memiliki hubungan positif atau berpengaruh positif gitu juga bisa. Atau langsung ngomongin berpengaruh, biasanya X berpengaruh terhadap ini. Tapi macam-macam itu tergantung penulis. Yang penting tahu logikanya itu X mempengaruhi Y gitu ya. Tuh. Nah, jadi ini variabel dependennya apa? Kalau dari slide ini. Manajemen laba, Bu. Manajemen laba. Perilaku manajemen laba. Jadi ada perilaku manajemen laba. Oke. Nah, yang sebelah kiri love of money, questioning mind, suspension of judgment, komitmen profesional itu adalah variabel independen. Nah, ini beda sama yang kalian ambil papernya kemarin. Kalau itu kan datanya sekunder, kalau ini data survei. Gitu ya. Kalau kamu yang tertarik dengan survei, kira-kira jenis variabelnya kayak behavioral kayak gitu, ya. Nah,
ini adalah output yang saya tuliskan, yang saya singkat dari hasil SPSS. Jadi nanti kalau kamu nulis ya, jangan output SPSS bawa plek ketiplek langsung dimasukkan di bab 4 gitu ya. Tapi harus kita olah gimana caranya. Oh, sing dimunculke apa toh? Koefisien, standar error, P-hitung, P-value, wes titik gitu ya. Nah, F-test juga bisa dihitung. F-testnya cuma ditulis kayak gini nih. Signifikan pada 0,02, ini koefisiennya. Jadi nggak perlu kayak gini, ini semuanya nanti di copy paste di bab 4. Saya biasanya kalau anak-anak kayak gitu, saya minta ganti. Itu lampiran gitu loh. Kalau kamu mau taruh di bab 4, yaitu nanti disajikan sesuai dengan bagaimana cara menerima hipotesis alternatif ini gitu loh. Nah, yang pertama kan jelas ya, kita lihat, oh, ngelihatnya di sini. Di sini. Baru kita ngelihat di koefisien. Pertanyaan saya dulu, dari H2 sampai H5, kira-kira yang signifikan yang H berapa? H2. H2, karena 0,002. 2. Oke, jelas ya. Kalau yang lain lebih dari 5%, karena ininya 5%. Nah, ini observasinya 113. One tail, karena apa? Kenapa one tail? Karena sudah ada arahnya, positif atau negatif. Jadi satu ekor saja, satu sisi saja. Oke. Terus, nah sekarang ini adalah interpretasinya. Jadi kalau nanti saya minta lakukan uji interpretasi terhadap F, kata-katanya ini saya munculkan. Ya, F-nya di mana? Ini di bawah. Nah, jadi nggak harus selalu kayak gini gambarnya. Ya, outputnya langsung di copy paste, tapi bisa jadi disajikan peneliti kayak gini. Sama kayak di di paper yang saya tugaskan itu kayak gitu. Nah, caranya gimana? Hasil analisis menunjukkan bahwa goodness of fit cukup memadai dengan F-value ya, F-value sebesar 3,043, ini koefisiennya, dan signifikan pada 0,02. Oke, 2%. Tingkat alpha. Ini ya. Nah, dijelaskan dulu. Nilai koefisien determinasi atau R-square, adjusted R-square 0,08. Artinya bahwa 6,8% variasi variabel perilaku manajemen kurang laba dijelaskan oleh keempat variabel independen, yaitu bla 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 bla. Jadi adjusted R-square tuh di sini 0,0 ini. Tadi yang saya jelaskan di sini. Mana tadi? Ini ya. Jadi variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel independen X, 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 dan X sebesar 7,67%. Misalkan. Kayak gitu cara menginterpretasikan. Nah, uji F-test ini menunjukkan bahwa F-test, ingat ya, uji F ini untuk uji model secara keseluruhan dan dapat digunakan untuk memprediksi perilaku manajemen laba. Jadi kalau dia signifikan berarti bisa kita lakukan untuk memprediksi. Ya. Nah, berhenti, selesai. Yang kedua, dia signifikan F-nya. Berarti kita mengarah ke uji T. Uji T-nya gimana? Ya ini lihatnya satu-satu, analisisnya satu-satu. Ya. Nah, kita lihat. Seperti yang terdapat pada tabel 43.3 di atas, H2 bahwa bla 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 ini didukung. Kenapa didukung? Karena tadi 2%. Koefisiennya sebesar bla 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 dan seterusnya. Sesuai dengan tingkat signifikan atau di bawah 5% dengan arah yang sesuai dengan prediksi atau hipotesis, yaitu positif. Kayak gitu. Jadi ingat dua kriteria, yaitu signifikansi dan koefisien. Ya. Nah, karena tadi 3-5 tidak signifikan, maka tak tulis gini. Hasil analisis regresi tidak sesuai dengan prediksi.
hipotesis 3-5. Nah, kenapa? Nah, itu nanti dijelaskan. Ya, nanti bisa kalian baca sendiri. Intinya cara baca nih ngono. Oh, wes, pertama, kalau dia udah nggak signifikan, koefisiennya nggak usah kamu baca. Tapi kalau signifikan, terus koefisiennya kok beda, Bu? Ya nggak terdukung, gitu lah. Jadi, kalau sudah nggak signifikan, ya sudah berhenti. Nggak perlu kamu sampai, tapi koefisiennya positif, itu nggak ada kaitannya, nggak ada pengaruhnya gitu loh. Karena kalau udah nggak signifikan, oke, selesai titik, ya. Atau kalian melihat pada T statistik, gitu ya, dibandingkan T tabel, gitu. Nah, terus itu ya tadi output di statistik ya, di SPSS, di Excel. Nah, saya pengen memperlihatkan, ini ada mahasiswa saya, bimbingan saya tahun lalu, sampai belum tak masuk ke jurnal ya, biasanya saya input jurnal, paling enggak bisa dibaca orang lain ya, hasil perjuangan kamu selama 1 semester tuh saya pengennya kebaca gitu ya. Tuh. Yang pertama ini contoh output if-use. Nah ini, kalau regresi itu macam-macam, ada yang jenisnya regresinya logistik. Logistik gimana? Ketika dependenmu tuh bukan bentuknya rasio, tapi bentuknya adalah dummy. Dummy itu kayak 1 atau 0 gitu ya. Jadi itu menunjukkan ordinal ya. Oke, jadi itu menunjukkan ketika 1 artinya ada korupsi, kalau 0 nggak ada korupsi gitu misalkan. Pemerintah daerah yang ada korupsi dan pemerintah daerah yang ada korupsi. Itu namanya regresinya logistik. Urutannya berbeda dengan urutan ketika regresi sederhana yang biasa. Nah, itu nanti sudah lebih ini, yang penting kamu tahu dulu ada regresi logistik. Karena intinya kalau dependennya tidak rasio gitu ya, itu kita harus tahu, oh itu uji regresi apa. Oke. Ini cara-caranya nanti bisa dilihat. Nah, output if-use ini kayak gini. Gitu ya, saya munculkan. Sama sebenarnya, ini variabelnya, ini koefisiennya, ini probabilitasnya. Nanti dilihat, oh di sini ada tambahan yang kita inginkan. Kalau tadi ada McFadden R-square dan lain sebagainya. Beda ya. Oh, ini. Kalau saya, bimbingan saya, kalau memang itu data panel, saya minta untuk pakai if-use. Ya, ada juga yang boleh pakai SPSS. Gampang kok. Maksudnya, nek cuman ngeklik gampang, sing angel iki ngobati data. Ya. Nah, terus sekarang kita masuk ke tugas ya, yang kalian per kelompok. Gitu ya. Ada 8 pertanyaan yang saya rasa sih udah banyak dijawab dengan tepat, sampai poin ke yang 8 sudah tepat sih. Saya rasa sudah jelas gitu ya. Cuma nanti saya minta kalian belajar membaca yang tabel yang 9. Nah, ini sudah saya tulis penjelasannya ya. Nah, kalian tahu di sini kan ada variabel kontrol kan, tapi nggak saya tanyain ya. Hanya dependent dan independent. Nah, kalau kamu lihat kinerja perusahaan tuh ada 2 ngukurnya. Loh Bu, itu kok ada 2 yang ngukurnya, ada yang ROA, ada yang apa satunya gitu ya. Nah, itu cara mengukur. Gitu ya. Jadi biasanya nanti masuk ke dalam 2 model. Kenapa? Karena yang namanya kita ngomongin kinerja. Kinerja kan luas banget, bisa dilihat kinerja secara pasar atau kinerja secara profitabilitas internal gitu. Jadi yang mana yang mau kalian teliti? Atau mau diteliti dua-duanya juga bisa. Nanti 2 model yang berbeda. Gitu ya, 2 model yang berbeda. Nah, terus variabel kontrol ini adalah variabel yang kita teliti, yang digunakan dalam model tapi nggak kita hipotesiskan ya. Dia kita pengen melihat, karena penelitian terdahulu sing jenenge kinerja ki mesti dipengaruhi sama ukuran perusahaan, struktur aset, capital expenditure, dan umur perusahaan. Jadi jangan sampai yang mau kita teliti ini mengabaikan hal-hal yang
sudah berkali-kali diteliti gitu loh. Nah, biasanya saya juga sama, kalau kamu nelitinya finansial, nelitinya performa perusahaan, kamu harus pakai variable control. Gitu ya. Lihat penelitian terdahulu apa. Ya, jadi harus mapping dulu, kalau meneliti mapping dulu. Terus yang kedua, tulislah hipotesis 1-3. Gitu ya. Ditulis hipotesisnya. Hipotesisnya udah ada. Sampelnya jelas ya, ini sampelnya adalah perusahaan non keuangan, artinya semua perusahaan yang ada di BEI kecuali perusahaan keuangan. Keuangan itu berarti perbankan, asuransi, dan investasi. Oke, ini ada syarat-syaratnya, bla 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 dan seterusnya. Jadi nanti kalau kalian mau milih sampel juga sama, jangan asal wes tak buailah, kayak gitu. Oke, nah. Ada berapa sampel? Sampelnya tuh 157 per penelitian. Observasi itu total data yang kalian gunakan. Ya, ada 157 perusahaan sampelnya, tapi ada 628. Ini adalah dikalikan dengan 4 tahun penelitian. Nah, ini statistik. Saya minta ya per kelompok, ini sudah sama kita bahas kemarin, semoga nanti hasilnya lebih baik ya, institusionalnya. Wisna, mau Ya. tanya. Yang tadi yang total observasi kan dikaliin 4, tapi yang di jurnal itu kan 164 kali 4 itu hasilnya bukan 628 itu, Bu. Hasilnya 656 kalau nggak salah. Iya, Bu. Nah, ini salah 157 kan, dia penelitiannya 157 kan? Iya, harusnya kan 157, tapi di situ tulisnya 164. Dia berarti salah, dia ada kesalahan di sininya. Berarti harusnya kan berarti 157 dikalikan 4 tahun. 628. Jadi dia salah, dia nggak tahu, ini editornya nggak teliti juga. Tapi di bawahnya itu kayak ada keterangan 656 observasi gitu, Ibu. Di bawah tabel itu. Oke, coba saya buka ya. Makasih. 656. Iya, Berarti, yang tabel 2 berikut ini itu loh, Bu, yang statistika deskriptif. Oh, gini. Biasanya kayak gini. Ini kan 164 kali 4 656 ya, observasi. Nah, biasanya kayak gini. 656 ini yang diikutkan dalam uji. Tapi lihat di statistik deskriptifnya kan kita lihat N-nya. N-nya 628 kan. Artinya yang diolah ke 628. Biasanya kenapa berkurang? Secara purposive sampling itu hasilnya 656. Biasanya ada data yang outlier yang dibuang dari pengujian. Jadinya 628 gitu lah. Paham ya maksudnya ya? Oh ya, makasih, Bu. Jadi ini 656 yang sesuai purposive sampling, pas mau diolah mungkin ada yang nggak ya outlier lah, saya bilang data yang nggak membuat nggak lolos asumsi klasik gitu ya, maka data yang tersisa tinggal 628 gitu ya. Nah terus juga kan kalau kayak gini kan kelihatan banget kalau dia balance ya, artinya ada 157 perusahaan ping 4, artinya kalau ada outlier di satu perusahaan di 1 tahun dihapus semuanya gitu loh. Nah, itu ada 2 jenis data, ada balance panel data dan ada unbalance panel data. Nah, balance itu gimana? Ketika kamu ada satu perusahaan misalkan PT ABC tahun 2012 itu dikeluarkan karena dia delisting misalkan. Terus kamu hapus semuanya dari tahun 2009 misalkan. Nah, itu namanya balance panel data. Kamu benar-benar nyari perusahaan yang konsisten selama tahun yang kamu observasi. Ada juga ketika memang biasanya kalau kita pakai
indeks ya, Jakarta Islamic Index, pakai LQ45, pakai indeks-indeks itu kalau kamu hapus semuanya, sampelmu saya Siti gitu. Biasanya kalau kamu pakai data panel, saya memperbolehkan kamu unbalance panel data. Unbalance itu nggak balance datanya. Jadi kalau yang bermasalah di tahun itu, ya dihapus di tahun itu gitu. Nggak perlu ngapus semuanya gitu. Itu boleh unbalance panel data. Gitu ya. Saya biasanya memperbolehkan untuk unbalance panel data. Tuh, terus itu ya tadi pertanyaannya Diana dan siapa, Putri atau siapa tadi? Tuh. Ya Bu, makasih Bu. Oke. Terus yang selanjutnya, oke, ini nggak ada masalah. Jadi biasanya keterangan tabel ada di sini. Tobin-Skew itu apa? Tobin-Skew itu nilai perusahaan ya, yang dilihat dari sisi si pemegang saham. Kalau ROA itu nilai perusahaan yang dilihat dari sisi internal perusahaan, profitabilitas. Nah, pakai data apa? Panel tuh gini. Panel time series atau cross section gitu ya. Kalau ini dia mengatakan pakai data panel. Ya, gabungan antara data cross section yang terdiri dari, jadi cross section ki ada banyak perusahaan. Ya, cross section. Nek time series itu bertahun-tahun. Time series. Jadi nek gabungan beberapa perusahaan dan bertahun-tahun itu namanya data panel. Paham ya, data panel. Kalau gabungan antara cross section dan time series. Apakah ada Bu yang time series aja bisa neliti sak perusahaan yang time series gitu kayak panel. Tapi kebanyakan ya panel kan. Kita nelitinya sak sektor, subsektor atau pakai indeks gitu. Dia pakai EVIS ya kalau nggak salah ya dari ujinya ya. Dimunculkan nggak dia pakai alat A gitu, pakai EVIS gitu muncul nggak? Nggak muncul. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kenapa kok saya bisa mengatakan EVIS ya? Karena tahu contoh outputnya kayak gini tuh anggotanya EVIS gitu ya. Sorry, yang mana? Yang ini. EVIS. Karena dua model ya, dua model itu dua persamaan ya, eventnya beda-beda. Nah, caranya tahunya gimana? Ada uji Chow, uji Hausman, uji Chow-Hausman itu untuk milih model, metode. Nah, ini lumayan rumit kalau EVIS, harus beberapa kali pengujian. Ini biasanya memang alat statistiknya EVIS. Kenapa? Karena kalau SPSS langkah-langkahnya cuma ini tadi. Nggak catat tadi. Simple banget sih nek SPSS itu. Mana ya tadi ya? Nih, uji F, uji T, deskriptif F, T, selesai. Nah, tapi kalau uji EVIS itu harus aja uji model dulu, uji Chow, uji Hausman, baru uji T-nya. Gitu. F-nya gabung jadi satu sama T. Paham ya? Ini kalau EVIS memang lebih rumit tapi hasilnya lebih bagus. Ini kalau uji EVIS yang menggunakan regresi logistik. Nah ini, ya ada uji asumsi klasik dan ada uji regresi 1 dan 2. Oke. Nah, level signifikansi ini dijelas di sini ya, dikasih keterangan. Bu, apakah bisa Bu sak model beda level signifikansi? Boleh, tergantung ke level confidence-nya peneliti gitu loh. Gitu ya. Biasanya maksimalnya 10%, kadang-kadang ya intinya kalau di bawah 10% ku isih kita terimalah gitu loh. Tapi semakin kecil semakin baik. Kalau kayak gini ya nggak mungkin ditambah sekian persen. Jadi yang di bintang ini artinya dia signifikan pada bintang 2, signifikan pada level 5%. Signifikan, keterangannya nggak ada ya. Biasanya di keterangan bintang 1 tuh untuk berapa persen? Nah, bintang 1 untuk berapa persen, bintang 2 berapa persen, bintang 3 berapa persen. Ini menunjukkan signifikansinya. Paham ya? Yang dimunculkan apa? Ini bikinan peneliti sendiri, nggak output SPSS langsung. Nggak output EVIS langsung. Ya. Prediction ya.
prediksinya tuh hipotesisnya arahnya apa, ini koefisien, ini p value, ya wes itu tuh yang dimunculkan karena memang kriterianya cuma ini. Paham ya? Jadi nggak munculkan t-testnya. Nanti kira-kira kalau di ujiannya ya nanti tak minta mana yang signifikan, mana yang enggak, coba diinterpretasikan. Iki variabelnya apa? Coba mungkin tak kasih sedikit kayak logika di antar variabel. Atau tak kasih artikel gitu misalkan. Diinterpretasikan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aku mau tanya, Bu. Ya. Berarti UASnya itu besok kita menjalani SPSS atau kita analisis kayak tugas kelompok yang kemarin jurnal itu, Bu? Tidak, saya tidak minta kalian untuk running SPSS, tapi hanya interpretasi dari output. Oh, baik. Kalau cuman run sih saya rasa insya Allah pasti bisa ya nanti SPSS ya. Saya tadi buka-buka ada e-book SPSS, nanti coba tak upload di Spada. Intinya kalau SPSS secara kan harusnya ya, kalau dulu saya ngambil statistik itu ada 2. Statistik teori dan statistik praktek. Karena praktek itu artinya kita ngomongin tools alat bantu statistik gitu ya. Nah, tapi kita belajar di konsepnya. Jadi nanti kamu ujiannya interpretasi output. Gitu ya, Putri ya. Baik, Bu. Berarti itu interpretasi output tuh kayak yang tadi ngomongin uji F kayak gitu ya, Bu. Itu bisa. Jadi misalkan ada output statistik, terus pertanyaannya langkahnya bagaimana, cara sampai intinya ada keputusan gitu loh. Sampai intinya keputusannya apa? Diterima. Nek diterima artinya apa? Oh, nek diterima berarti kesimpulannya adalah gitu ya. Oh, ternyata love of money berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen laba. Artinya apa? Itu sudah bukan dugaan yang hipotesis, tapi itu kesimpulan hasil empiris. Jadi sampai intinya memberikan kesimpulan. Jadi mungkin ini challenging buat kalian ya. Kenapa? Karena kalau tak contohin di PPT yang di depan tadi ya, peningkatan penjualan, diskon itu kan berlaku umum gitu ya. Ibaratnya itu dekat sama kehidupan kita. Tapi nih akuntansi kan spesifik ya. Misalkan nanti kita ngomongin kualitas audit ketika dia diaudit oleh Big Four, bagaimana dampaknya terhadap penghindaran pajak, bla 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 kayak gitu kan, spesifik kan kemampuan akuntansi kalian. Jadi kalau kayak keputusan bisnis di manajemen mungkin saya rasa lebih mudah. Nah ini contohnya. Jadi intinya saya yakin cuman sekedar ngerunning itu gampang banget ya. Misalkan ini saya ada data PML ini perilaku manajemen laba.